Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi praktikum statistik dengan tema statistik deskriptif. Ini kilas balik sederhana saja untuk mengingatkan Anda. Jadi statistik deskriptif itu adalah cabang dari statistika yang berhubungan dengan penggambaran sehingga data dapat lebih mudah dipahami melalui angka, gambar, atau grafik. Statistik deskriptif ini meliputi mean atau nilai rata-rata, kemudian median atau nilai tengah, dan modus nilai yang banyak muncul dalam data. Kemudian statistik jenis ini juga meliputi ukuran penyebaran data yang meliputi nilai varians, deviasi standar data, ring nilai maksimum, nilai minimum. Kemudian data bisa diperoleh melalui observasi, wawancara, kuesioner, maupun dokumentasi. Kita lihat di sini ada data mentah ya. Jadi kita hanya disajikan oleh angka-angka ini. Di situ disebutkan cari mean, median, modus dari data di bawah ini. Jadi kenapa diminta mencari mean, median, atau modus? Ini supaya kita bisa mendapatkan gambaran secara visual ataupun organisasi data itu lebih jelas ya. Jadi bukan seperti ini. Jadi kalau kita tahu rata-ratanya berapa, mediannya berapa, kemudian jika perlu itu modusnya berapa, itu kita bisa mengambil manfaat yang lebih banyak daripada hanya disajikan seperti ini. Jadi submenu statistik deskriptif. Jadi di SPSS itu ada menu statistik deskriptif. Saya tunjukkan ya. Jadi di sini saya sudah mempunyai data. Datanya itu adalah dari Pizza Hut. Jadi ini gender. Kemudian ini variabel lainnya adalah price dan purchase atau pembelian. Jadi ini sepertinya ingin meneliti bagaimana pengaruh gender itu terhadap pembelian, bisa juga pengaruh price atau harga itu terhadap pembelian. Di sini kita lihat analyze, seperti yang saya katakan tadi bahwa di sini ada deskriptif statistik. Di sini ada submenu dari deskriptif statistik, itu ada beberapa di sini. Kita lihat yang paling familiar dengan tugas akhir S1 itu biasanya adalah frekuensi, deskriptif, dan explore. Kemudian ini cross tab ini juga kadang diperlukan. Terus saya akan mengingatkan untuk Anda yang mungkin menginstal SPSS yang versi lama, Anda bisa jadi tidak memiliki submenu yang ini ya, tapi sepertinya yang versi 20 ke atas itu ada semua, tapi tidak apa. Yang kita perlukan adalah dari deskriptif dan explore serta frekuensi ini. Oke, saya kembali di sini contoh data 1 dari sebuah tabulasi data penelitian yang terdiri dari 6 item dan 18 responden diperoleh sebagai berikut. Jadi langkah-langkah dalam SPSS itu kita klik yang tadi analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, pilih frekuensi. Jadi ini ya screenshotnya. Ini adalah data yang terdiri dari 18 responden. Jadi Anda klik deskriptif statistik, frekuensi. Kemudian langkah kedua itu adalah kemudian muncul file frekuensi dan pindahkan variabel dari kolom kiri ke kanan hingga tampak gambar samping abaikan yang lain. Jadi sebenarnya ini variabel ini, 6 variabel ini ada di sebelah sini. Jika Anda baru mulai menganalisis, ada di sebelah kiri semua. Anda kemudian Ctrl A dan klik tanda panah ini, nanti pindah ke sini semua. Kemudian Anda klik display frekuensi tabel. Setelah itu klik OK dan hasilnya akan terlihat. Oke, itu untuk submenu frekuensi ya. Saya teruskan, ini submenu statistik deskriptif ini yang sangat penting di sini. Ini penyajian data secara numerik. Kita lihat di sini analyze, kemudian deskriptif statistik. Anda klik deskriptif statistik. Kemudian ini variabelnya sudah lain, berbeda dengan yang kasus frekuensi tadi. Di sini ada 3 variabel, yaitu image,
brand dan frekuensi. Sama seperti yang tadi, ini biasanya ada di sebelah sini. Anda kemudian Ctrl A dan klik tanda panah ini, kemudian variabel akan pindah ke sini semua. Anda klik Save Standardized Values as Variables. Kemudian nanti Anda klik option ini. Kemudian di option, setelah Anda klik option akan muncul seperti ini ya, descriptive option. Ada min, kemudian standar deviasi. Ini semua adalah menu dari menu atau fitur dari deskriptif statistik. Apa yang Anda inginkan biasanya adalah hanya min, standar deviasi, minimum, maksimum, itu yang paling familiar ya. Tapi tetap saja standar variance atau ring ini juga diperlukan, itu tergantung pada kasusnya itu seperti apa, kasus penelitiannya seperti apa. Kemudian setelah Anda klik ini, nanti di tugas Anda cukup mengklik min, standar deviasi, minimum, maksimum saja. Anda setelah itu klik continue. Setelah klik continue, nanti Anda cukup melakukan atau klik OK. Nanti keluar hasilnya. Kemudian ini adalah bagian dari statistik deskriptif juga adalah cara penyajian data. Jadi ada tabel, kemudian grafik. Tabel itu satu arah, one way table, tabulasi silang atau cross tabulation, kemudian tabel distri frekuensi. Grafik ini adalah bar graph atau batang, kemudian pie chart, line chart, terus ada grafik peta di sini. Ini Anda bisa tampilkan semua di SPSS nantinya. Ini contoh ya, penyajian data kendaraan, jumlah ini tabel kendaraan dan jumlah kendaraan tersebut berdasarkan merek. Kemudian ini adalah tabel batang. Kita lihat di sini, kalau ini tadi yang sebelumnya itu adalah secara tabel, ini adalah grafiknya seperti ini. Kemudian jadi manfaat tabel dan grafik itu adalah meringkas atau merekapitulasi data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Jadi manfaat tabel dan grafik itu adalah memberikan gambaran visual kepada Anda tentang situasi atau sebaran data itu seperti apa. Jadi bermanfaat juga untuk merepresentasikan data kuantitatif maupun kualitatif yang telah dirangkum dalam frekuensi relatif atau persen distribusi frekuensi. Ini sama seperti tadi. Kemudian ada pie chart di sini, digunakan untuk merepresentasikan distribusi frekuensi relatif dari data kualitatif maupun data kuantitatif yang telah dikelompokkan. Ini nanti biasanya berdasarkan persentase. Oke, saya tunjukkan langsung ke Anda bagaimana kita menggunakan SPSS untuk statistik deskriptif dengan contoh yang sudah saya tunjukkan tadi, yaitu dari Pizza Hut. Oke ya, ini kita mempunyai N besarnya atau jumlah populasinya adalah 220 di sini. 220 itu terdiri dari 3 variabel, yaitu gender, harga, kemudian ada pembelian di sini. Bagaimana kita akan menganalisis atau mendapatkan nilai-nilai dari deskriptif statistiknya. Kita masuk ke analyze, kemudian klik ke deskriptif statistik, masuk ke menu deskriptif, kemudian di sini ada option. Ini variabelnya semua ya. Anda terserah Anda ingin, misalnya di kasus Anda ingin hanya mengetahui pengaruh gender itu terhadap pembelian atau gender terhadap harga, misalnya seperti itu. Kita klik saja gender pada pembelian. Oke, kemudian option. Ini seperti yang tadi. Jadi pada beberapa versi SPSS itu tampilannya agak beda, tetapi
fiturnya tetap sama, hanya berubah posisi saja. Kita ini saja ya, ini tidak perlu, ini sudah cukup. Kemudian continue. Oke, kita langsung mendapatkan nilainya. Di sini n-nya adalah 220, maksudnya populasinya adalah 220, kemudian nilai minimumnya 0, nilai maksimumnya 1, min atau rata-rata adalah 0,58. Itu min dari gendernya, kemudian min yang purchase atau pembelian adalah 0,18, sedangkan penyimpangan data itu 0,495 dan purchase-nya adalah 0,383. Tuh. Kemudian saya akan menunjukkan ke Anda bagaimana kita membuat grafik. Bagaimana membuat grafik dengan SPSS? Kita klik graf ini, kemudian masuk ke chart builder. Ini adalah warning atau peringatan ya. Anda harus hati-hati dengan levelnya, apakah ordinal ataukah nominal, seperti itu. Klik OK aja. Oke, di sini Anda akan melihat banyak sekali. Ada beberapa ya, ada beberapa grafik atau ataupun ini tabel, jenis tabel yang Anda bisa pilih. Coba kita pilih saja yang ini ya, cluster bar. Ada cluster bar, kemudian ada simple bar. Kalau Anda pilih ini juga ada line, kemudian scatter atau sebaran, kemudian ada histogram tadi atau yang batangan tadi. Coba kita lihat aja di sini di histogramnya, kita pilih satu. Oke, Anda tinggal menentukan ini ya, klik 2 kali. Anda tinggal menentukan di sumbu X itu apa, di sumbu Y itu apa. Ingat ya bahwa sumbu X itu adalah variabel independen, sedangkan Y itu adalah variabel dependent atau tergantung. Jadi pergerakan sumbu ini itu tergantung pada pergerakan sumbu X. Jadi saya mengambil contoh bahwa X-nya itu adalah gender. Gender itu bebas ya, maksudnya ini Anda tarik ke sini. Oke, kemudian purchase-nya Anda klik, kemudian tarik sini. Oke, sudah ada semua. Oke, itu adalah contoh cara membuat grafik di sini di SPSS. Anda bisa bereksperimen dengan yang lain-lainnya nanti dengan data-data yang sudah saya share ke Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.